Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang hukum, ruang tempat bicara hukum bersama saya Bram Fikma dan di samping saya Oktalia. Jadi Oktalia ini mahasiswi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Okta ini sedang ada di semester akhir konsentrasi pidana, benar kan ya? Okta ini yaitu peserta Kadarkum Keluarga Sadar Hukum tahun kemarin. Alhamdulillah Okta ini dan kawan-kawan mendapatkan juara seperti itu tingkat provinsi. Nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh Okta. Oke kawan-kawan, pada kesempatan ini kami nanti khususnya Okta akan banyak berbicara tentang lembaga negara yang ada di Indonesia. Mungkin kawan-kawan bisa mendengarkan seperti itu, atau yuris kalian, mahasiswa hukum atau teman-teman yang ingin mengerti, mendalami tentang hukum bisa mendengarkan video kita ini. Langsung saja mungkin bisa jelasin kemarin peserta Kadarkum ya, mungkin bisa dijelaskan ringkasnya apa sih Kadarkum, iya kan, terus materi-materinya, persiapannya seperti apa, terus kemarin dapat juara berapa nih Kak? Jadi Kadarkum itu sendiri sebenarnya singkatan dari Keluarga Sadar Hukum, di mana di sini pemerintah memiliki program untuk membuat masyarakatnya lebih menyadari hukum. Jadi dalam perlombaan ini disediakan beberapa materi, antara lain Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan, dan narkotika, terorisme, perlindungan anak, serta tentang ITE. Kemudian kami berlatih itu kurang lebihnya hampir 2 bulan. Pada saat itu kami berlatih rutin hampir setiap hari kecuali pada perayaan hari-hari besar. Kemudian kami dibimbing oleh para dosen dan para pembimbing kami dengan sangat baik, dan kami harus menghafal sekian ratus lembar beserta pertanyaan dan juga jawabannya. Jadi sistematis perlombaannya itu seperti lomba cerdas cermat, tapi ada beberapa tahapan-tahapan. Jadi dalam perlombaan itu ada tahap pertama seperti menjawab pertanyaan bagi setiap kelompoknya, dan itu wajib dijawab sesuai dengan materi yang telah diberikan, atau mungkin nanti nilainya akan dikurangi meskipun hanya 1 kata atau 2 kata saja. Yang kedua itu ada lomba saling cepat-cepatan untuk menjawab, memencet bel. Kemudian yang ketiga itu adalah lomba saling lempar pertanyaan antara regu. Jadi alhamdulillah kami dari babak penyisihan lolos, babak semifinal lolos, dan kemudian alhamdulillah masuk ke babak final dengan hasil alhamdulillah meraih juara 2 tingkat provinsi Lampung. Alhamdulillah, jadi dapat juara 2 ya tingkat provinsi dari beberapa kabupaten yang ada. Oke, jadi itu Okta ya, peserta Kadarkum tahun 2019. Jadi tadi banyak persiapan dari peserta Kadarkum ini sendiri ya untuk mengikuti lomba Kadarkum di provinsi. Tadi sudah dijelaskan sama Okta, belajar tentang masalah regulasi atau aturan atau peraturan perundang-undangan. Ada undang-undang ITE, LLAJ, narkotika, seperti itu. Banyak undang-undang lainnya. Terus juga lomba Kadarkum ini cerdas cermat ya. Cerdas cermat seperti itu ya. Seperti cerdas cermat ini tadi belajar seperti itu. Ada pertanyaan ya kan, ada jawaban, itu kurang lebih misalkan seperti itu. Nanti dilombakan ya kan, tidak jauh dengan aturan-aturan perundang-undangan yang ada. Terus kita siapkan juga soal dan jawaban ini agar para peserta Kadarkum ini bisa mempersiapkan diri seperti itu, mental dan wawasannya sendiri tentang pemahamannya sendiri tentang masalah materi-materi yang ada. Ada beberapa peserta itu ya, siapa aja yang ngikutin Itu sekitar dari beberapa kabupaten, ada dari Pasawaran, ada dari Lampung Barat, Lampung Timur, Metro, Bandar Lampung, Kota Bumi, dan masih ada yang lain-lainnya lagi. Banyak ya, seperti itu ya. Oke kawan-kawan, itu sekilas ya tentang geografi ya Oktalia. Jadi Oktalia ini mahasiswi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial semester akhir ya, yang ada di UNKO. Nanti Okta ini akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Terus juga seorang yuris tadi
harus mau untuk belajar. Karena apa? Budaya literasi ini harus ditekenin seperti itu. Apakah membaca, apakah menulis, apakah menganalisis. Nah, ini salah satu mendengarkan informasi seperti itu. Jadi seorang itu harus membaca peluang-peluang yang ada. Jadi tadi ini ada atingnya, kakak tingkat atau seniornya ya kan yang ada di Fakultas Hukum. Ini mau menjelaskan nih tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan nih dengan ringkas, ya kan, dengan ringkas seperti itu Okta, tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia itu apa aja. Ya silakan Okta. Ya, jadi lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia ini menurut Undang-Undang Dasar 1945 terbagi menjadi 5 bagian atau 5 lembaga, jenis lembaga. Yang pertama lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, administratif, dan lembaga independen. Kemudian tugas dan wewenang yang dilaksanakan lembaga-lembaga ini sangat dipengaruhi oleh kedaulatan negara. Lalu bagaimana kedaulatan negara Indonesia? Jawabannya ada di pasal 1 ayat 2. Di situ dijelaskan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat, yang artinya rakyat adalah pemegang kedaulatan di negara Indonesia. Lalu bagaimana pelaksanaan kedaulatan negara di Indonesia? Itu sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa rakyat dan lembaga-lembaga negara adalah sebagai pelaksana untuk pemerintahan negara, yang mana lembaga-lembaga negara tersebut sebagai perwakilan dari kedaulatan rakyat. Kemudian dalam lembaga-lembaga negara ini terdapat Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MK, dan MA dan YK. Seperti itu, Pak. Oke. Tadi Okta sudah menjelaskan nih panjang lebar ya kan tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, ini potret yang diketahui masyarakat nih Okta ya. Ada istilah namanya trias politika. Trias politika itu ya kan tingkat ya atau lembaga negara yang diistilahkan ya kan lembaga negara yang sama rata, yang memiliki kebijakan satu sama lain. Misalkan ada DPR ya, ada DPR itu disebut juga dengan legislatif ya, seperti itu ya, ada eksekutif, ada yudikatif. Nah, tadi yang sudah disebutkan tadi ya kan, kalau yudikatif misalkan itu dari para hakim seperti itu, eksekutif presiden, legislatif DPR seperti itu. Nah, di sini ya kan kalau berbicara tentang aparat penegak hukum masuk dalam ranahnya yudikatif seperti itu, misalkan nanti kehakiman seperti itu. Nah, terus tadi dijelaskan kembali mungkin Okta tentang masalah trias politika, legislatif, eksekutif, yudikatif ini yang seperti apa kalau menurut Okta? Jadi kalau saya jelaskan trias politika itu ada 3 ya kan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, kalau Okta sendiri ini bagaimana melihatnya trias politika ini sendiri? Trias politika dalam pemerintah Indonesia ini memang saling untuk bekerja sama itu memang sangat-sangat dibutuhkan gitu. Karena presiden, DPR, MPR, mahkamah baik konstitusi ataupun agung, komisi yudisial itu memang saling bersinergi dalam menjalankan pemerintahan negara seperti presiden dan DPR. Kedua lembaga ini saling berkontribusi untuk melaksanakan pembentukan undang-undang, seperti DPR membentuk undang-undang bersama dengan presiden. Kemudian juga diawasi oleh dan diuji oleh dari Mahkamah Agung tentang materi perundang-undangan apakah bertentangan dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang sebelumnya. Jadi menurut saya ini memang sangat penting karena memang saling melengkapi satu antara lainnya. Oke. Terus Okta mungkin bisa dijelasin Okta tentang sistem pemerintahan, terus mungkin ada orang awam yang berbicara atau sering menyebutkan di Indonesia ini yang paling tinggi presiden seperti itu. Nah, itu bagaimana? Terus juga ada istilah juga yang masalah kedaulatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang paling tinggi ini rakyat. Maksudnya seperti apa gitu, Okta? Kita membicarakan tentang presiden. Presiden itu memang
istilahnya itu sebagai susunan tinggi di ketatanegaraan. Dengan kata lain, presiden ini memang yang memutuskan dan yang untuk mengambil kebijakan. Nah, oleh sebab itu, tapi presiden tidak bekerja sendiri. Dengan kata lain, presiden dibantu oleh DPR, MPR, karena presiden selaku lembaga yang mewakili rakyat harus dibantu dengan DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD. Yang mana DPR dan DPD ini tersangkut menjadi satu sebagai MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian berbicara tentang kedaulatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu memang benar adanya di Indonesia. Karena apa salah satu contohnya adalah semisalkan pemilihan umum tentang presiden. Nah, presiden dan wakil presiden di sini, presiden dipilih oleh rakyat. Presiden menyampaikan visi dan misinya untuk rakyat. Dan untuk apa diadakan sebagai pemilu? Karena pendapat rakyat sangat dibutuhkan di negara Indonesia yang menganut sistem kedaulatan rakyat. Presiden yang dipilih akan melakukan kebijakan dan visi misi yang telah dicanangkan untuk rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Oke, jadi yang paling tinggi di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu rakyat ya sebenarnya ya. Jadi aspirasi ya kan, apa yang dirasakan oleh masyarakat ini harus ditindaklanjuti oleh legislatif seperti itu ya kan. Terus presiden harus mendengarkan juga seperti itu ya, apa keluh kesah dari masyarakat. Terus tadi ada lembaga-lembaga negara yang sudah Okta sebutkan, jelaskan seperti itu. Terus di konstitusi juga ada istilah namanya Indonesia merupakan negara hukum ya kan, pasal 1 ayat 3 UUD 45. Itu maksudnya apa kan? Biar kawan-kawan yuris ini bisa mengerti kan. Indonesia negara hukum artinya di Indonesia ini memiliki peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat Indonesia. Di hukum sendiri itu ada yang namanya hukum bersifat memaksa. Artinya masyarakat Indonesia dianggap sudah mengetahui hukum itu sendiri. Jadi inilah pentingnya kita untuk belajar tentang hukum. Sebagai contoh kecilnya, semisal kita melakukan pelanggaran lalu lintas, meskipun kita tidak tahu itu merupakan pelanggaran, tapi kita akan tetap dikenakan sanksi. Karena itu kembali lagi kepada sifat hukum itu sendiri. Hukum itu bersifat memaksa. Jadi kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus tetap belajar tentang hukum. Dan hukum itu sangat penting sekali, apalagi di era sekarang dengan banyaknya kejadian-kejadian yang kita anggap sepele, ternyata itu malah menimbulkan tindak pidana gitu, Pak. Apalagi yang di media sosial sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya tentang ITE. Oke. Jadi tadi ya, ketika undang-undang itu sudah dilembagarakan atau sudah disahkan menjadi undang-undang, jadi masyarakat luas ya itu harus mengetahui seperti itu. Walaupun tadi banyak masyarakat terkadang ini banyak yang belum tahu tentang undang-undang, tetapi ketika sudah diterapkan ya kan, sudah disahkan, maka tadi tahu nggak tahu harus diketahui oleh masyarakat, dan itu berlaku undang-undang seperti itu ya. Apalagi tadi Okta, udah banyak pergeseran sekarang ini ya kan, dari yang konvensional sekarang ke teknologi industri atau teknologi informasi. Dulu banyak pelanggaran-pelanggaran yang umumnya dilakukan ya kan, kejahatan-kejahatan dilakukan ini menggunakan kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, sekarang beralih ke undang-undang khusus seperti itu, misalkan ITE ya kan, ada undang-undang pornografi seperti itu dan seterusnya. Itu ya maksudnya ya yang disebut negara hukum ya. Terus masalah lembaga negara, kemarin kan Okta mungkin melihatlah potret-potret di Indonesia ya kan, senusantara ini lagi ribut dengan isu omnibus law atau omnibus law seperti itu. Nah kira-kira Okta, yang Okta ketahui ya kan, itu dari mana sih inisiatif RUU tersebut ya kan? Sekarang ini udah disahkan seperti itu misalkan. Nah itu
yang memiliki kebijakan membuat RUU tersebut ya kan, inisiatif tersebut itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan nih kepada yuris-yuris atau yang melihat video ini, alurnya mungkin. Fungsi dari legislatif eksekutif ini apa sih, coba jelasin lagi Okta. Iya, jadi terkait yang kemarin sedang gencar-gencarnya tentang Omnibus Law, tentang penolakan Omnibus Law itu sendiri, itu kan sebenarnya kemarin merupakan usulan dari partai politik. Iya. Rancangan undang-undang tersebut kan. Kemudian kemarin sempat ada polemik namun mereda, dan kemarin itu timbul kembali tiba-tiba disahkan dengan seolah-olah itu tergesa-gesa. Sebenarnya yang berwenang dalam pembentukan undang-undang ini adalah rancangan undang-undangannya dilakukan oleh DPR bersama Presiden pun juga ikut mengetahui. Iya, Presiden pun ikut mengetahui. Sebenarnya itu ada juga kalau misalkan pengajuan perancangan undang-undang itu juga dari DPD. Jadi DPD mengajukan kemudian ke DPR, kemudian diketahui oleh Presiden dan disahkan, diambil keputusan, disahkan untuk perancangan undang-undang tersebut. Kemudian setelah itu ada jeda waktu 30 hari untuk undang-undang tersebut diberlakukan. Selama undang-undang tersebut belum diberlakukan, itu masih bisa Presiden membuat peraturan Presiden pengganti undang-undang. Belum undang-undang itu diberlakukan, ada jeda 30 hari untuk Presiden bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Mungkin hal ini bisa dijadikan jalan alternatif jika memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat atau ada aspirasi masyarakat yang ingin ditampung dan dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Meskipun sebelumnya jika memang peraturan perundang-undangan tersebut ingin diujikan kembali kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, itu memang sebelum itu masih bisa dibentuk peraturan pemerintah ganti undang-undang. Oke Okta, tentang Omnibus Law ya, atau Omnibus Law atau Omnibus Law. Omnibus Law ini tadi aturan yang banyak itu dijadikan satu seperti itu ya. Atau di situ kemarin Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi itu memang sudah ada alurnya, ada prosesnya sendiri. Nggak ujuk-ujuk jadi seperti itu ya. Terus tadi kalau misalkan secara konstitusi ketika ada permasalahan di situ yang menjadi pasal ya kan, atau bab atau ada isi yang tidak sesuai dengan konstitusi kita, kemana itu, MK atau Mahkamah Agung? Ya, kalau Mahkamah Agung ini menguji tentang materi dari perundang-undangan tersebut, apakah perundang-undangan tersebut bertentangan dengan peraturan Presiden atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kalau yang Mahkamah Konstitusi menguji tentang undang-undang apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oke, jadi tadi ketika ada permasalahan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, itu boleh dilakukan upaya-upaya tersebut ya kan. Tetapi tadi ketika tidak ada yang menggugat, maka Omnibus Law itu tetap harus direalisasikan ya, implementasikan seperti itu. Oke, itu kawan-kawan ya kan, atau yuris semuanya. Jadi harus seorang yuris itu memperhatikan tentang masalah tadi lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia apa saja ya kan, rias politika seperti apa, dan bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan ketika ada permasalahan-permasalahan hukum. Oke, terakhir Okta, dari yang Okta jelaskan sendiri, mungkin ada hal-hal ya yang urgent, hal-hal yang memang di situ poin besarnya yang Okta bisa berikan kepada yuris-yuris yang mungkin melihat video kita ini. Saya sebagai mahasiswa merasa sangat perlu untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang negara Indonesia, baik itu lembaga-lembaga negaranya ataupun hukumnya itu sendiri. Kenapa kita harus mengetahui? Karena agar kita bisa memahami apa saja tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Kemudian kenapa kita harus tahu hukum? Karena sekali lagi kita bernegara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Dan kita adalah negara berkedaulatan rakyat, di mana rakyat harus dilindungi. Lalu bagaimana cara melindunginya? Dengan hukum. Jadi mari kita sama-sama belajar tentang hukum, sama-sama menambah wawasan, dan sama-sama belajar untuk menjadi masyarakat Indonesia
yang berwawasan. Oke Okta, makasih banyak nih Okta sudah menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Terus kepada yuris-yuris atau rekan-rekan yang nonton video ini, tadi ya, Indonesia merupakan negara hukum, itu jelas di dalam konstitusi kita. Terus yang kedua, jadi untuk rekan-rekan semua penting, jadi setiap orang itu belajar hukum. Karena apa? Hukum ini sifatnya memaksa seperti itu. Ketika sudah ada peraturan ya, di sini khususnya undang-undang yang sudah disahkan oleh negara atau lembaga negara, maka aturan tersebut itu harus dijalankan seperti itu. Tidak boleh ada kata tidak tahu, tidak mengerti dan seterusnya. Terus juga untuk masyarakat awam, hukum ini bisa dipelajari oleh siapa aja seperti itu. Tapi tadi garis besarnya ada hal-hal yang poin-poin pentingnya, substansinya, norma-norma dan seterusnya, ini hanya bisa dipelajari di dalam ilmu hukum seperti itu. Makanya pada seorang yuris ya kan, siapa saja yang menonton ini sangat penting kita belajar hukum, apalagi seorang yuris ya kan, udah di fakultas hukum ya kan, mempelajari tentang ilmu hukum. Jadi pas benar untuk rekan-rekan semua di sini untuk menegakkan keadilan seperti itu, untuk mengetahui segala aspek hukum, karena di dalam ilmu hukum inilah semuanya dibedah, semuanya dikaji. Yang mengetahui itu tadi hanya orang-orang yuris saja gitu, hanya mahasiswa hukum aja, orang yang belajar hukum, yang mengerti hukum seperti itu. Karena apa? Belajar hukum itu tadi bukan hanya melihat undang-undang ITE 2008 Jangto 2016 baca seputar itu, tidak, tapi tadi ada asasnya, ada normanya. Baca KUHP sudah, saya orang hukum sudah ngerti hukum, bukan, tapi tadi ada kaidah-kaidahnya, ada yang harus didalami seperti itu. Oh, ini masuk KUHP yang umum, oh ini masuk yang khusus, ini ada asasnya, ada normanya dan seterusnya. Jadi tadi ya, enak belajar hukum nih, tapi tadi ada ilmunya. Ilmunya nih di mana? Ya ada di Fakultas Hukum seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami minta maaf. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.